Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2017 saya pertama kali datang ke salah satu wilayah paling timur dari Jawa Timur, yaitu Banyuwangi. Ya, layaknya saya sebagai seorang wisatawan ya, saya datang wisata bahari yang menjadi ikonik sekali di Banyuwangi. Bahkan itu muncul di setiap baliho-baliho yang ada di perjalanan wisata. Bahkan itu menjadi satu tempat wisata yang wajib didatangi bagi para wisatawan. Hari itu, tahun 2017, saya ingat sekali bulan Agustus, saya datang dengan teman saya orang lokal wilayah tersebut dan mereka menceritakan satu peristiwa menarik yang itu menjadi sangat bagi saya adalah konteks yang penting untuk saya lakukan penelitian di wilayah itu. Nah, kita harus tahu dulu itu fenomenanya apa. Peristiwa itu terjadi tahun 2012 sampai 2016 tentang penolakan masyarakat lokal wilayah sekitar wisata bahari tersebut terhadap penambangan emas yang juga ada di wilayah tersebut. Masyarakat pada waktu itu melakukan berbagai aksi, mulai demo, pembakaran kendaraan-kendaraan perusahaan, sampai mencoba menutup galian-galian yang dibuat oleh para perusahaan untuk membangun tiang listrik. Di tahun 2017 itu saya hanya datang sekilas saja 2 hari menginap di sana. Ketika saya pulang kembali dari tempat itu, saya melihat ini rasa-rasanya peristiwa ini menarik untuk dijelaskan lebih mendalam dalam satu penelitian etnografi. Sehingga di tahun 2018 saya kembali hadir ke wilayah tersebut dengan membawa berbagai keperluan, membawa berbagai kebutuhan, membawa berbagai perlengkapan untuk saya melakukan etnografi. Yang menarik adalah ketika saya di lapangan, saya di tahun 2018 tidak lagi menemukan adanya model kontradiksi-kontradiksi yang terlihat secara mata. Sudah tidak ada lagi orang membakar ban, sudah tidak ada lagi demo-demo di depan kantor desa. Nah, itu ternyata membuat saya semakin tertarik. Oh, ternyata kontradiksi ini sepertinya beralih bentuknya. Tidak mungkin dong selama 2017 ke 2018 ini pemberontakan itu hilang begitu saja. Karena saya tahu sekali bahwa masyarakat sekitar sangat menginginkan wilayah yang bersih dari yang namanya unsur-unsur yang merusak lingkungan, salah satunya tambang emas. 2018 itu saya datang ke sana melakukan research menggunakan etnografi. Saya live in 4 bulan kurang lebih untuk mendapatkan data yang mendalam tentang bagaimana sih perubahan bentuk-bentuk kontradiksi itu. Nah, penelitian itu saya awali dengan satu research sederhana ya. Saya menyebutnya preliminary research. Jadi penelitian awal. Saya melihat di mana bentuk ketegangan-ketegangan itu. Kalau ketegangan itu bisa berubah. Akhirnya ketika saya mendalami, oh ketegangan itu tetap ada loh dari 2017 sampai 2018. Meskipun tidak lagi dalam tataran yang lokal, tapi ketegangan itu muncul di ranah yang paling publik, di paling private sekalipun, yaitu rumah tangga. Saya melihat ini suatu fenomena yang menarik untuk didalami. Sehingga saya memulainya dari sudut pandang mengenai state-society relation atau hubungan negara masyarakat. Dalam state-society relation ini, kita harus melihat bagaimana hubungan-hubungan aktor negara itu ada dalam masyarakat. Selama ini penelitian-penelitian itu menampilkan bahwa state-society relation itu hanya ada pada tataran lokal. Namun ketika saya mendalami lebih dalam,
hubungan ini tidak hanya pada tataran lokal loh, justru pada tataran paling pribadi dari institusi masyarakat. Di mana itu? Di rumah tangga. Sehingga apa yang mau saya tampilkan dalam penelitian ini adalah bentuk ketegangan-ketegangan yang muncul dalam konteks paling pribadi, yaitu rumah tangga. Selanjutnya saya mulai mendalami proses ketegangan-ketegangan ini menggunakan satu pendekatan yang kita lihat bahwa ini harus didalami dengan naskah-naskah rumah tangga sebelumnya atau hasil-hasil penelitian tentang rumah tangga sebelumnya. Ada satu karya menarik, Jane Newberry dalam bukunya Backdoor Java melihat bahwa pintu belakang rumah orang Jawa itu adalah salah satu tempat program negara, program pemerintah masuk dan menjadi bagian penting dari rumah tangga tersebut. Saya bisa contohkan satu, yaitu program keluarga berencana. Nah, dari bukunya Jane Newberry ini saya melihat ternyata aktor-aktor negara, penerus aktor-aktor negara ini membawa program-program pemerintahan melalui pintu belakang rumahnya, pintu belakang rumah masyarakat Jawa. Di situ mereka mensosialisasikan program-program. Nah, ketika Jane Newberry melihat ada pembentukan state dalam rumah tangga, saya justru tidak melihat ada pembentukan state dalam rumah tangga yang saya amati dalam penelitian saya. Yang saya lihat adalah bagaimana ada upaya berjuang dari dua kelompok terhadap suatu dominasi negara. Di sini saya melihat ada negosiasi, ada kontestasi, ada dinamika, ada pertentangan, ada penerimaan, penolakan, dan lain sebagainya dalam rumah tangga itu. Disinilah saya memulai satu studi etnografi yang bagi saya tidak mudah melakukannya. Karena kita tahu sendiri etnografi yang menjadi penting di sini adalah live in. Live in artinya tinggal dengan mereka. Live in artinya kita harus hidup dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, makan makanan yang mereka rasakan, bahkan sampai pada tataran kita harus mendengar apa yang mereka ceritakan. Dan konteks ini sangat menarik ketika apa yang saya dengar adalah cerita-cerita tentang ketegangan-ketegangan itu dalam ranahnya rumah tangga. Itu yang menjadi tricky bagi seorang peneliti, bagaimana bisa melakukan penelitian yang ranahnya pada tataran rumah tangga. Langkah awal saya adalah mengenal wilayahnya ya. Wilayah desa ini cukup luas dan satu tips dari saya atau satu trik dari saya untuk bisa mengenal wilayah ini adalah dengan jalan kaki atau bersepeda. Itu sebenarnya memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan begitu kita bisa mengenal wilayahnya, bahkan masyarakat mengenal kita, dan kita mengetahui di mana konteks-konteks ketegangan itu muncul. Nah, tak sedikit saya juga menggunakan sensory imagery atau saya mencoba mencatat gambaran-gambaran mengenai apa yang saya peroleh ketika di lapangan. Ada peta sebagai bagian dari sensory imagery. Itu bukan hanya untuk mengingat saya, tapi untuk melihat bagaimana ternyata konteks-konteks ketegangan itu muncul di wilayah-wilayah. Yang itu bisa tampil dalam peta-peta yang saya buat, seperti itu. Selanjutnya, ketika saya mulai melihat bahwa ketegangan itu muncul dalam ranah paling publik di rumah tangga, otomatis saya harus melakukan immersion. Immersion di sini adalah saya harus mencemplungkan diri. Mencemplungkan diri kemana? Ke masyarakat. Untuk apa? Untuk melihat ketegangan-ketegangan itu. Nah, saya akan contohkan satu informan. Di penelitian itu saya mengikuti 3-4 informan keluarga ya, keluarga besar. Karena ini berkaitan dengan state society relation, maka saya akan mencari informan yang itu menjadi bagian dari aktor negara. Nah, saya akan mencontohkan satu informan
yang bagi saya dengan saya melakukan immersion kepada keluarga mereka, saya bisa mendapatkan data yang sangat kaya. Beliau adalah Pak RW, saya menyebutnya Pak RW karena memang beliau ketua RW. Beliau tinggal di satu rumah yang luas, hanya berdua dengan istrinya, tetapi di kanan kiri ada anaknya. Dan yang menarik adalah rumah beliau adalah ring satu dari pertambangan. Di belakang rumah beliau adalah sudah gunung yang akan ditambang. Jadi sangat dekat sekali, setiap malam saya bisa mendengar suara operasionalnya tambang. Nah, kenapa saya memilih rumah Pak RW? Karena pertama konteks ketegangan itu sangat kuat di wilayah itu. Sehingga saya memilih rumah Pak RW untuk saya tinggali. Di rumah Pak RW saya mendapatkan bahwa ketegangan itu ternyata munculnya di satu tempat yang menarik, satu side set yang menarik. Di mana itu? Di meja makan. Di mana lagi? Di dapur tempat saya sering masak dengan ibunya. Di halaman belakang ketika saya membantu mereka untuk memanen buah naga. Atau bahkan di halaman depan ketika ibu dengan anak-anaknya ini saling bercerita. Ketegangan itu muncul di situ. Dan ketika saya mencoba masuk ke dalam ketegangan itu, dalam artian mencoba melihat, mencoba mengobservasi ketegangan-ketegangan itu sangat cukup menarik bagi saya. Langkah selanjutnya, ketika saya sudah bisa masuk atau immersion kepada kelompok-kelompok itu, yang menarik di sini adalah anaknya. Ketegangan itu muncul karena anak pertama beliau adalah seorang pegawai dari tambang itu. Dan anak keduanya adalah seorang bagian dari kelompok pariwisata yang menolak tambang itu. Ketegangan ini muncul, mereka saling berbagi cerita. Kenapa sih saya harus menolak tambang? Kenapa sih kakak saya harus kerja di tambang? Kenapa sih kami harus dipaksa untuk kerja di tambang? Ketegangan itu muncul baik dari orang tua, dari anak, dari saudara. Nah, pada akhirnya cerita-cerita ketegangan itu menjadi sangat menarik untuk saya gali lebih dalam. Nah, kontestasi, perdebatan, negosiasi ini ada di situ. Dan kalau dilihat kok bisa cerita itu bisa saya dengar, ya karena ada satu konsep yang menarik dalam etnografi. Namanya rapport. Jadi kita harus bisa membangun hubungan rapport itu, hubungan baik itu. Nah, bagaimana sih caranya saya membangun hubungan baik itu? Sebenarnya sederhana sekali. Dan ini pun bisa dilakukan oleh semua peneliti, khususnya peneliti kualitatif ya. Yang saya lakukan, kalau mereka sedang memasak, saya bantu mereka memasak. Kalau mereka sedang ada di kebun, saya bantu mereka di kebun. Kalau mereka sedang makan bersama, saya ikut mereka makan bersama. Tanpa sadar, mereka bercerita tanpa harus saya wawancarai. Sehingga ketika mereka ingin bercerita, ketika mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka, itu adalah bentuk kepercayaan mereka terhadap saya. Disitulah saya sudah membangun hubungan baik dengan mereka. Nah, kemudian ketika saya sudah membangun hubungan baik itu, saya sudah mendapatkan cerita itu, memang ada satu momen di mana saya harus bisa tidak mengungkapkan pendapat saya. Sehingga sering sekali ketika mereka cerita, saya cuma jawab, oh, gitu ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya bagian tips unik, tips penting ketika kita melakukan etnografi, sehingga mereka bisa dengan leluasa bercerita tentang apa yang mereka ingin ceritakan kepada peneliti, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara saya melakukan penelitian etnografi dalam arena yang kontradiksi. Memang yang saya pilih adalah arena rumah tangga. Kenapa? Karena itu dekat dengan saya sebagai seorang perempuan. Namun di lain hal, kenapa saya melakukan etnografi dalam studi-studi state society relation? Seorang penulis bernama Gupta melihat bahwa dalam etnografi of state itu kita bisa melihat bagaimana kontestasi dua hal penting. Pertama adalah bentuk-bentuk dari image atau citra dan praktek.
masyarakat, aktor negara kepada masyarakat, dan yang kedua bagaimana kita bisa melihat bentuk-bentuk wacana aktor negara yang disampaikan kepada masyarakat. Itu mengapa saya memilih etnografi dalam studi-studi State Society Relation, karena itu penting untuk melihat bagaimana kontestasi negara dengan masyarakat. Penelitian ini saya lakukan selama lebih 4 bulan, dan itu memakan waktu yang banyak, tidak hanya waktu ya, tapi juga memakan materi yang cukup besar, karena saya bukan bagian dari kelompok mereka, saya harus mengenal mereka, saya harus berbaur dengan mereka. Namun itu satu pengalaman yang menarik bagi saya tentang bagaimana saya melakukan penelitian-penelitian dalam arena yang kontradiksi. Ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, menjadi ilmu tambahan untuk kita semua bagaimana melakukan etnografi dalam arena kontradiksi. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa etnografi itu bagian dari antropologi, yaitu studi budaya, yang pasti itu adalah penelitian yang dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh dari kontradiksi. Melihat budaya, melihat kesenian dan lain sebagainya. Tapi saya mau melihat dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa etnografi bisa dilakukan dalam studi-studi yang berkontradiksi sekalipun. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.